Halo Sobat Prodem, komen-komen pemilu lagi sama Fadli lagi. Sehat Fad? Sehat Bu Ninis. Ada berita apa Fad? Banyak kayaknya ya. Haura, mainkan. Langsung nih. Langsung. Yang mana dulu nih? Udah gak silau nih aku berapa tuh 107 petugas Pantarli di Jabar terbukti anggota pengurus partai. Memang lagi coklit ya kita ya sekarang ya. 24 Juni sampai 24 Juli lagi coklit. Fadli rumahnya udah dicoklit belum? Kayaknya udah Mbak. Kayaknya udah. Saya kan terdaftar di Sumbar kan pemilihnya dan mau PSU saya. 13 Juli ini di Sumatera Barat untuk pemilu DPD gara-gara Irman Gusman. Dari pengawasan di 27 kabupaten kota di Jabar, Bawaslu menemukan 4 jenis pelanggaran tidak sesuai. Terbukti anggota partai politik tidak melakukan coklit langsung, tidak memiliki SK dan melimpahkan petugas ke orang lain. Oh, joki lagi kayak 2000 pemilu kemarin ada jokinya lagi. Tadi dijokiin ya. Di outsource sama dia. Komen dong Mas Fadli. Komen dong. Bawa ke sini ya. Nah, ini harusnya apa? Pengurus parpol itu kan terdeteksi ya. Ya, kan ada sipol ya. Betul. Nah, jadi menurut saya Mbak, dengan kejadian seperti ini, jadi sia-sia sipol yang dibuat oleh KPU dengan susah payah itu. Nah, kenapa kemudian dengan pendaftaran anggota Pantarlih itu kan pasti by system kan? Ya. Nah, mestinya kan dengan mudah bisa mendeteksi orang yang daftar itu ya orang terdaftar sebagai pengurus partai. Sebab kalau ketahuannya kan juga pasti by system kan, nggak mungkin mereka ngecek satu-satu kan. Jadi teledor aja berarti ini Pantarlih di Jawa Barat. Ini dia ada di kabupaten mana sih? Orang mana Bu Nur Yamah ini sih? Di Jawa Barat lah pokoknya Jawa ya. Barat. Nah, KPU Jawa Baratnya berarti nggak memanfaatkan sipol atau memang jangan-jangan sistem sipol dengan sistem rekrutmen Pantarlih nggak sinkron ya. Dan kayaknya ini kan ketahuannya dari hasil pengawasan Bawaslu. Nah, berarti ya butuh kayaknya kita riset yang serius soal sinkronisasi dalam data, pendayagunaan sistem informasi, Mbak. Ini jadi cerminan ya. Bagaimana sistem informasi KPU itu belum membantu untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Padahal sipol itu dipakai bukan cuma buat internal penyelenggara pemilu loh. Kayak PNS tuh katanya mereka juga pakai sipol untuk di-tag orang tuh anggota partai pernah atau bukan. Pengurus partai atau tidak. Nah, itu kan untuk aktivitas di luar penyelenggaraan pemilu kan udah bisa dimanfaatkan. Ini untuk penyelenggaraan pemilu sendiri gagal dimanfaatkan. Dan baru keluar juga setelah hasil pengawasan ya nggak serius memang. Oke, ketidakseriusan satu. Lanjut Mbak. Mendagri Tito ASN boleh hadir kampanye pilkada tapi pasif-pasif tuh maksudnya gimana? Apalagi nih Pak Tito. Diem aja gitu pasif. Kayak orang ini nge-freeze gitu, nge-freeze. Batut. ASN boleh hadir kampanye pilkada tapi pasif. Nah ini kan pasti akan ngomongin dikaitinnya sama netralitas ASN di pilkada kan. Tapi sebenarnya kalau ngomong netralitas itu kan kita bicara value ya. Saya coba berprasangka baik ke orang kampungnya Mbak Denis nih ya. Pak Tito ini kan orang Sumsel orang Palembang ya, kan. Sama saya. Kadang saya orang Palembang, kadang saya orang Jogja. Saya coba berprasangka baik nih ke Pak Tito. Pasti maksudnya adalah kalau dibaca berita ini ya. ASN itu kan punya hak pilih. Betul. Nah makanya karena dia punya hak pilih. Dia diberikan ruang dong untuk ikut kampanye, bisa mendengar apa yang dikampanyekan oleh si peserta pilkada. Tapi Pak Tito, metode kampanye itu banyak. Betul. Dan akses informasi di zaman serba digital ini tuh banyak. Bukan dengan memberikan kesempatan kepada ASN untuk ikut kampanye, nggak perlu. Itu justru akan semacam membuka kotak Pandora. ASN boleh ikut kampanye. Nanti yang capek ngawasinnya juga Pak Tito. Inspektorat nih tadi dia bilang. Nah, sampai inspektorat gak akan selesai-selesai itu. Tidak dikatakan seperti ini saja ASN itu Mbak. Sudah banyak perselancaran ASN untuk cawe-cawe dalam aktivitas politik praktis. Apalagi pilkada itu sudah banyak sekali. Nah apalagi dengan statement ini itu akan membuat mereka, oh ternyata boleh. Sebenarnya kita pasif. Nah itu pasif itu didefinisikan seperti apa gitu. Saya paham betul maksudnya orang kampung Mbak Ninis, Pak Tito ini. Pasti dia ingin memberikan ruang juga kepada ASN untuk bisa menyaksikan si kepala daerah ngomong apa, dia punya visi misi apa, bisa berdialog. Nah cuman metode kampanye kan gak hanya datang ke kampanye terbuka, rapat umum, rapat terbatas.
Dan ASN nggak masa sih nggak punya smartphone untuk ngecek si calon kepala daerah pernah ngomong apa saja. Ada juga metode kampanye yang namanya debat publik. Ada juga yang namanya dokumen visi misi gitu. Jadi ruang itu yang mestinya dimanfaatkan. Nah, menurut saya sih ini tidak produktif ya, menghadirkan narasi ini di ruang publik akan jadi perdebatan. Dan Pak Tito kan harusnya sadar ini memberikan efek yang luar biasa kepada ASN di daerah itu terhadap persepsi mereka soal kampanye. Kita susah payah ya, ASN harus netral, ASN jangan ikut-ikut blok politik karena itu akan merugikan dia dan lain-lain. Tiba-tiba boom dikasih ini, berubah tuh Mbak mindset mereka. Oh boleh kok sepanjang kita pasif. Nah pasif ini apa gitu. Ini ada penjelasan nih Mas Wada nih. Kata Pak Tito ya, tapi jangan diterjemahkan nanti dipotong judulnya Mendagri ASN boleh kampanye itu terjadi. Memberikan penjelasan seperti ini tidak lengkap sehingga dianggap ASN tidak netral. Padahal ASN diberikan kesempatan tadi kayak kata Mas Wadi ya, mendengarkan visi misi yang akan acara calon supaya dia memilih pemimpin yang tepat, yang tidak boleh ikut dia mengelola kampanye, hadir kampanye, hadir kampanye, ikut yel-yel nggak boleh, katanya gitu. Nah iya, ikut kampanye itu dalam artian apa? Hadir kampanye itu dalam artian apa? Gitu. Kita kan mau ASN itu menahan diri ya. Ya kalau akses informasi dia terhadap visi misi, program, jejak rekam dan segala macam ya itu harus, karena itu jadi basis dia untuk menentukan pilihan kan. Nah mungkin Pak Tito slip of tongue aja, ya sehingga menimbulkan mispersepsi ya. Nah makanya strategi komunikasi publiknya juga mesti hati-hati. Oh ada ketua KPU yang baru tuh sebelahnya itu. Kan pempek kita Pak Tito. Halo Mas Afif, Pak Tito. Pak Hadi kok cemurut aja. Ini siapa? Agus Pak Fatoni ya? Orang Kampung Manilis juga nih. Iya. Palembang juga. Palembang semua ya. Lanjut. Pak Hadi yang gak orang Palembang. Aku gak kebaca Mas Wadi lo silau tuh. Antisipasi uji materi sesuai pilkada Mendagri. Antisipasi uji materi seusai pilkada. Mendagri usulkan pelantikan 3 gelombang. Nah sekarang nih Mas Wadi, yang diserentakkan itu kan baru penyelenggaraannya ya. Ya. Iya kan? Kok ketawa sih? Saya ingat yang tadi. Ingat kan PMP 4 Tito. Penyelenggaraannya 27 November itu serentak seluruh Indonesia kecuali Jogja. Nah tapi kalau pelantik Jogja kan gak ada pilgub Mas Wadli. Iya. Kalau pil kota kabupatennya ada. Nah tapi pelantikan kan belum serentak. Masing-masing sesuai AMJ setiap daerah. Nah tapi kan kita belum diatur juga nih kapannya kan pelantikan itu. Ya. Nah ini Pak Tito bilang usulkannya pelantikannya 3 gelombang. Nah mengatur pelantikan itu kan harus dalam undang-undang dong. Ya. Nah sebetulnya Mbak, esensi dari pilkada serentak itu kan menyeragamkan tidak hanya soal masa tidak hanya soal penyelenggaraan pilkadanya, tapi juga awal dan ujung masa jabatan kan. Nah makanya kalau kita bicara manajemen tahapan pilkada, kita juga mesti bicara kapan jabatan itu dimulai, kan sejak mengucapkan sumpah dan janji kan. Dan kapan dia berakhir ketika 5 tahun terhitung sejak mengucapkan sumpah dan janji. Nah, kalau sekarang diusulkan pelantikannya juga 3 gelombang, menurut saya itu menggeser dari esensi pilkada serentak itu sendiri. Ini kan kita 2024 sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan pilkada di seluruh daerah otonomi. Nah, ini begini-begini tangan saya nih ya. Nah, semua provinsi kecuali Jogja, kabupaten kota ya, kecuali Jogja karena memang Gubernur Jogja kan yang bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono kan. Udah pas belum saya mengatakan bertahta. Tadi saya orang Palembang kan, sekarang saya orang Jogja nih. Ya. Keluar ke Jogjaan saya nih. Keluar postulat saya. Nah, mestinya keserentakan pelantikan itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dipastikan sekarang. Cuman pemerintah sebagai implementor nanti untuk penyelenggaraan pelantikan itu kan bisa memperkirakan Mbak. Ya. Nanti memang akan ada beberapa kategori itu untuk daerah-daerah yang akan pilkada di 27 November. Kategori itu dalam artian ada daerah yang mungkin tidak akan ada PHPU. Itu akan bisa lebih cepat selesai kan. Artinya pasca 27 November rekapitulasi berjenjang itu paling lama 2 minggu ya.
Nah kemungkinan akhir Desember untuk daerah yang tidak ada PHPU ya sudah selesai. Tapi apakah ideal yang tidak ada PHPU langsung dilantik? Menurut saya enggak juga. Tapi keserentakan pelantikan itu memang mesti dicapai dengan menyeragamkan pelantikan provinsi maupun kabupaten kota di hari yang sama untuk semua wilayah yang menyelenggarakan pilkada di November 2024. Jadi pelantikannya ya sampai nanti proses semua di MK selesai. Karena kan kalau kekhawatirannya penjabat ya, untuk kepala daerah hasil pilkada 2020 kan masih akan terus menjabat sampai terpilihnya kepala daerah definitif. Itu putusan MK terakhir kan. Nah jadi untuk 269 daerah aman, ada kepala daerah definitifnya. Nah untuk daerah yang sudah jadi penjabat dari 2022-2023, ya itu kan tidak semua juga nanti akan ke MK gitu. Nah baiknya menurut saya justru yang diperlukan sekarang bisa saja Pak Tito Mendagri buat semacam PP lah, peraturan pemerintah soal keserentakan pelantikan gitu. Oh ini dia bilang nih, jadi dia ada 3 tahap ya. Yang pertama tuh 1 Januari 2025. Terus kalau ada gugatan bisa diundur hingga Februari 2025. Gelombang kedua mempertimbangkan masa berlaku gugatan 45 hari di MK. Jadi kan 45 hari kan di MK. Jadi yang pertama tadi 1 Januari, terus di MK, yang ketiga mana Pak Tito? Cuma 2 di sini. Iyalah, ada 3 tapi sih kalau tadi di judulnya ya. Tapi ini perlu disimulasikan dulu gak sih? Iya betul. Jadi ya berarti kategorinya ada yang tidak bersengketa, mungkin betul Pak Tito 1 Januari mungkin tuh bisa dilantik. Cuman kalau itu daerah yang hasil pilkada tahun 2020 kan masih ada kepala daerah definitifnya Pak. Dan belum lebih 5 tahun juga kan masa jabatannya berarti. Nah jadi menurut saya sih keserentakan penyelenggaraan itu juga mestinya berbarengan dengan keserentakan pelantikan agar semuanya sama gitu. Pelantikan kan sama. Esensi penyerentakan pemilu tuh gak sekedar pemilunya bareng-bareng kan. Tapi mulainya pemerintahan itu juga bisa bareng dan ya sebenarnya juga gak ditumpuk di tahun ini juga sih sebenarnya. Lanjut Tante, MK desak atur larangan cegah presiden cawe-cawe di pilkada. Ini kemarin kalau di PHPU Pilpres kan sempat disebut nih soal cawe-cawe nih walaupun di bagian dissenting opinion ya. Nah kalau mau ngatur, emang MK yang ngatur? Saya enggak paham ya maksudnya ini apa. Ini dari kenapa mintanya ke MK gitu ya. Karena menurut saya Mbak, larangan untuk cawe-cawe itu kan sebetulnya yang akan bisa cawe-cawe itu kan pejabat negara kan. Siapa yang bisa cawe-cawe dan cawe-cawenya itu berdampak terhadap proses konstelasi pilkada kan pasti pejabat negara yang punya otoritas. Punya sumber daya, punya kewenangan. Nah mereka yang bisa cawe-cawe itu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah sudah ada larangan cawe-cawe pejabat negara itu terhadap konstelasi pilkada sehingga berpotensi akan merusak prinsip fairness dalam penyelenggaraan pilkada? Kalau saya menjawab sudah ada. Apa problem kita hari ini? Problem kita problem komitmen dan keberanian dalam proses penegakan hukumnya. Bawaslu nggak menjalankan kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pejabat negara, baik itu presiden, menteri, dan lain-lain, yang kemudian menggunakan kewenangannya, pengaruhnya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Ada kok aturannya dalam undang-undang pilkada. Jadi kalau nggak harus minta ke MK sih ya. Ini ada uji materinya nih Mas Fadli nih. Iya betul. Ini kan pasti masuk ke MK pasti lewat via uji materi kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba Mas Victor tiba-tiba datang ketemu paman gitu ya. Mas Victor ketua kuasa hukumnya. Iya Mas Victor Tandiasa kan. Iya betul. Temannya Mbak Ninis kan Mas Victor. Halo Mas Victor. Salam kenal. Jadi sebenarnya aturannya udah ada. Di ada. Pemilu pun juga udah ada kan. Iya, di pemilu problem di pilkada kita ya. adalah di problem aktor, problem komitmen, problem keberanian, dan problem menjalankan fungsi dan kewenangan. Gitu. Lanjut. Akunya. Presiden tekan Kepres pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari. Ini pemberhentiannya tidak hormat ya, karena kan dipecat. Ya. Udah keluar. Ya memang sudah seharusnya nih Pak Jokowi. Nah, cuman ya kita nggak tahu ya, Kepres ini kalau kita baca berita tanggal 11 hari ini, tanggal 11 kan? Ya tanggal 11 itu katanya Ketua Komisi 2, Kepres ini juga nanti akan harus di follow up dengan surprise Presiden kepada pimpinan DPR untuk memproses PAW. Nah,
semestinya ini bisa cepat ya kan, Kepresnya sudah ada dan orang yang sudah menggantikan sudah disebut-sebut kok. Peringkat ke-9 ya dari proses pemilihan Bu Iva, anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, karena dia ikut seleksi waktu 2022. Dan soal pemberhentian tidak hormat menurut saya memang harus begitu, sebab dia kan berhenti dipecat karena melakukan pelanggaran berat kan. Nah jadi proses penggantian PAW-nya pun juga masih segera karena DPR itu juga mau reses sih kayaknya Mbak ya. Iya, nah ini dibilang nih sama Pak Doli ya, Ketua Komisi 2. Jadi ini betul tadi Mas Wadi bilang, setelah Kepres terbit, lanjut Doli, Presiden perlu mengajukan surat ke DPR. Nah Pak Doli bilang, kalau surpresnya udah ada, prosesnya bisa cepat. Paling 1 jam rapat selesai. Masa? Itulah keceknya tuh nah. Keceknya tuh nah. Keceknya tuh nah. Jadi kayak orang pekumbu ibu ngomongnya. Udah berganti lagi, saya udah ganti lagi nih. Asal daerah saya yang kosmopolitan. Lanjut. Habis ya. Oh kok sebentar komen-komen kita hari ini ya. Iya karena ya menurut saya sih ini informasi-informasi yang memang sudah diskusikan banyak orang ya. Dan memang butuh follow up dari pengambil kebijakan sih. Kasih ya Mas Fadli ya. Sama-sama Bu Denis. Komen lagi Mas Fadli. Masih ada beberapa episode lagi komen-komen. Katanya mau ada program baru. Enggak. Sampai ketemu minggu depan. Belum tentu minggu depan juga sih. Dadah.